Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 5 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, untuk kami mau melepaskan segalanya dari diri kami, agar kami menjadi murid-murid-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 5 September tahun 2022, berjudul Melepaskan Segalanya Baginya. Ayat inti terdapat dalam Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Allah tidak memaksa kehendak makhluk ciptaannya. Ia tidak mau menerima perbaktian yang diberikan dengan pikiran dan kemauan yang tidak rela. Sebuah penyerahan yang terpaksa akan menghalangi semua pertumbuhan pikiran maupun tabiat. Penyerahan demikian hanyalah membuat seseorang seperti tidak mempunyai akal. Bukan demikianlah yang dimaksud pencipta. Dalam menyerahkan diri kita kepada Allah, kita harus menanggalkan semua hal-hal yang memisahkan kita darinya. Apa saja yang menjauhkan hati dari Allah harus disingkirkan. Banyak orang yang berilahkan mamon, tamak, dan ingin kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Kelompok lain pula berilahkan kemuliaan duniawi. Hidup menyenangkan diri sendiri serta bebas dari tanggung jawab adalah berhala bagi orang lain juga. Tetapi rantai yang memperbudak ini harus diputuskan. Kita tidak boleh setengah milik Allah dan setengah milik dunia. Kita bukanlah anak-anak Allah kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Apabila Kristus berdiam di dalam hati, maka jiwa akan dipenuhi kasih-Nya dengan hubungan yang menggembirakan hati, sehingga jiwa akan berpaut padanya. Dan di dalam merenungkan Dia, diri sendiri haruslah dilupakan. Kasih kepada Kristus akan menjadi sumber pancaran perbuatan yang baik. Mengaku pengikut Kristus tanpa kasih mendalam seperti ini hanyalah omong kosong belaka, formalitas yang kering, serta usaha yang amat hina. Apakah engkau merasa penyerahan yang sepenuhnya kepada Kristus terlalu berat? Tanyakanlah kepada dirimu sendiri pertanyaan seperti berikut. Apakah yang Kristus telah berikan kepadaku? Dikutip dari Kebahagiaan Sejati halaman 49 dan 50. Allah akan membawa engkau berulang kali ke posisi yang paling bawah, sampai dengan rendah hati dan pikiran yang tenang, engkau menanggung ujian yang Dia berikan dan sepenuhnya dikuduskan untuk pelayanan. Diambil dari Testimonies jilid 4 halaman 214. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali diingatkan agar apa saja yang menjauhkan hati kita dari Allah harus disingkirkan. Kita harus lepaskan segalanya bila kita hendak menjadi murid-murid Yesus. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 195, paragraf pertama. Kasih akan dunia dan tipuan kekayaan mengaburkan iman kita, dan kita tidak merindukan dan mengasihi kemunculan Juru Selamat kita. Kita berusaha terlalu keras untuk mengurus diri sendiri. Kita gelisah dan sangat tidak memiliki kepercayaan yang kuat pada Allah. Banyak yang khawatir dan berusaha menyusun dan merencanakan, takut mereka mungkin membutuhkan. Mereka tidak dapat menyediakan waktu untuk berdoa atau menghadiri pertemuan keagamaan dan
dalam perawatan mereka untuk diri mereka sendiri tidak meninggalkan kesempatan bagi Allah untuk merawat mereka. Dan Tuhan tidak berbuat banyak untuk mereka, karena mereka tidak memberi kesempatan kepadanya. Mereka melakukan terlalu banyak untuk diri mereka sendiri dan terlalu sedikit percaya dan bergantung pada Allah. Inilah penyebab-penyebabnya kita menjadi sulit untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan bahwa kita harus menyerahkan segenap hati kita kepada Tuhan. Kalau tidak, perubahan tidak akan pernah terjadi dalam diri kita. Namun, meski kita menyerahkan diri kita kepada Allah, tetapi Allah tidak mau penyerahan itu bersifat terpaksa atau tidak rela. Kemudian, apa lagi yang menjadi penghalang untuk kita dapat menyerahkan diri kita kepada Allah? Signs of the Times, Juli 21, tahun 1898, paragraf 11, berkata, satu-satunya harapan bagi bangsa Yahudi adalah dalam penerimaan mereka akan Kristus, dalam meninggalkan dosa-dosa mereka dan diperdamaikan dengan Allah. Bersatu dengan Kristus, mereka memang akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan bekerja untuk mereka seperti Dia telah bekerja untuk mereka di masa lalu. Yang memisahkan kita dari Allah adalah dosa-dosa kita. Karenanya, bukan hanya diri kita dan segala milik kita yang harus kita lepaskan, tetapi terlebih dosa-dosa kita. Kita harus tinggalkan dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Renungan hari ini menjawab dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 271, paragraf 2. Apabila Kristus berdiam di dalam hati, maka jiwa akan dipenuhi kasih-Nya dengan hubungan yang menggembirakan hati, sehingga jiwa akan berpaut padanya. Hanya oleh berdiamnya Kristus dalam hati kita, maka dosa-dosa dapat dibersihkan, sebab hanya Yesus yang berkuasa membersihkan hati kita. Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 14, paragraf pertama, menyatakan, Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Singkat, padat, dan jelas bahwa hanya Kristus sendiri yang berkuasa membersihkan hati kita. Dan tidak hanya membersihkan hati kita. Bila Kristus dalam hati kita, maka kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 14, paragraf 4, menyatakan, ketika satu jiwa menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Saat kita terima Yesus, maka kita terima kuasa dari Yesus, agar kita dapat hidup sebagaimana Yesus hidup. Sebab hanya Yesus yang berkuasa membersihkan hati kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church, halaman 282, paragraf 3. Juru selamat kita berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Amal tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini adalah buah dari kasih dan kebajikan yang tidak memihak, yang menjadi ciri kehidupan Kristus. Kristus telah meninggalkan istana sorga, melepaskan segalanya, yang menganggap kesetaraannya dengan Allah bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan, lalu turun ke dunia ini dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus tinggalkan segalanya demi kita, agar kita dapat memiliki segalanya di dalam Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini kembali menanyakan kepada kita semua, apakah kita merasa penyerahan yang sepenuhnya kepada Yesus terlalu berat? Yesus telah serahkan segalanya demi kita. Bagaimana dengan kita? Kita perlu menyerahkan segalanya kepada Yesus. Apakah makna menyerahkan segalanya itu? Kita baca kebagian sejati halaman 41 paragraf 2. Tetapi apakah yang kita korbankan apabila kita menyerahkan semuanya? Hati yang telah dikotori dosa supaya disucikan Yesus, dibasuhkan oleh darahnya sendiri,
serta untuk diselamatkan dengan kasih-Nya yang tiada taranya. Namun, orang masih mengira berat untuk menyerahkan semuanya itu. Saya merasa malu mendengar orang mengatakan demikian, malu pula menuliskannya. Menyerahkan atau melepaskan segalanya itu bukan berbicara harta semata. Oh, bukan. Menyerahkan segalanya itu adalah menyerahkan hati kita yang kotor kepada Kristus agar Dia bersihkan dan kuduskan. Sebab dari dalam hati terpancar kehidupan. Karenanya penting sekali untuk menyerahkan hati kita kepada Yesus. Hati kita itulah segala-galanya. Serahkanlah kepada Yesus sepenuhnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada hari ini. Kami perlu mengerti apa artinya melepaskan diri kami dari segalanya. Sebab segala sesuatu bersumber dari hati kami. Dari hati ini terpancar kehidupan. Karenanya penting sekali bagi kami untuk menyerahkan hati kami, yaitu hati kami yang kotor kepada Kristus, agar Dia bersihkan dan kuduskan. Sehingga pada akhirnya kami menjadi murid-murid Yesus yang setia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Hanya oleh kehadiran roh anak-Mu, Yesus berdiam dalam hati kami, dan mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan petanya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.